Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bunga tunggal dan bunga majemuk. Biasanya kalian pernah mendengar kata bunga itu di dalam suatu bank. Oleh karena itu, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Di sini ada suatu gambar yang menceritakan ada di suatu bank. Laki-laki ini datang ke bank untuk menanyakan, saya ingin menabung uang saya sebesar 10 juta. Berapa jumlah uang saya setelah 5 tahun? Lalu pegawai menjawabnya, bank kami menerapkan bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Jadi, uang Bapak akan menjadi 12.500.000. Nah, ada kata bunga tunggal. Bunga. Apa sih itu bunga? Bunga atau bank interest adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dengan dihitung dari persentase modal uang nasabah dan namanya menabung. Bunga juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pinjaman. Bunga ada dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Berikut ini adalah perbedaannya. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari pinjaman pokok tanpa diakumulasikan ke bulan-bulan berikutnya. Perhitungan tersebut menghasilkan besaran bunga yang sama setiap bulannya. Adapun rumus bunga tunggal yaitu untuk menentukan rumus suku bunga tunggal, kita dapat menggunakan rumus berikut. Misalkan M adalah modal, B itu adalah besar bunga, dan B satu laginya yaitu persentase bunga, dan T ini kita misalkan menjadi waktu atau hitungan tahun. Nah, atau bisa ditulis seperti ini. Untuk mencari rumusnya itu perhitungan bunga dalam waktu T tahun, yaitu B bunga sama dengan modal dikali bunga persentasenya dikalikan T. T itu adalah waktu dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya perhitungan bunga dalam T bulan yaitu bunga sama dengan M dikalikan B dikalikan T per 12. Nah, yang ketiga yaitu perhitungan bunga dalam T hari atau waktu per hari. Bunga sama dengan modal dikalikan persentase bunga dikalikan T per 365 hari. Nah, di sini kenapa 365 hari? Karena 365 hari ini adalah dalam 1 tahun. Nah, di sini juga dalam bulan, kenapa di sini 12? Karena dalam 1 tahun ini adalah 12 bulan. Next. Nah, di sini ada contoh, Pak Adi menabung uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Tentukan besar tabungan Pak Adi setelah 8 bulan. Nah, cara menyelesaikannya yaitu kita menggunakan rumus suku bunga tunggal itu yang kedua, tadi yang bulan. Nah, diketahuinya apa di sini? Diketahuinya modal Pak Adi nabung di bank itu sebesar 30 juta atau kita tulis adalah M sama dengan 30 juta. Waktunya itu dalam bulannya itu ada berapa bulan? Yaitu ada 8 bulan. Kita simpan di sini 8 bulan. Dan persentase bunganya itu berapa? Ternyata 10% per tahunnya. Nah, di sini berarti bunga sama dengan modal dikalikan persentase bunga dikalikan T dibagi dengan 12. Berarti bunga sama dengan modalnya itu 30 juta dikalikan B persentasenya bunga itu adalah 10%. 10% kita bisa tulis menjadi 10 per 100 dikalikan dengan T. T itu berarti 8 per 12. Nah, di sini bunga berarti 30 juta dibagi 100 yaitu 300.000, lalu dikalikan 10, lalu 8 per 12 kita sederhanakan menjadi 2 per 3 masing-masing, ini dibagi dengan 4, 8 dibagi 4 yaitu 2, 12 dibagi 4 yaitu 3. Nah, setelahnya sekarang 300.000 dibagi dengan 3 yaitu 100.000 dikalikan 10 dikalikan 2. 100.000 dikalikan 10 yaitu adalah 1 juta, 1 juta dikalikan 2, hasilnya 2 juta. Maka besar tabungan Pak Adi setelah 8 bulan adalah 30 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah, hasilnya adalah 32 juta rupiah.
Nah, Pak Budi menabung uang di bank sebesar 20 juta rupiah. Setelah 16 bulan, tabungan Pak Budi menjadi 27.200. Besar bunga tunggal yang diberikan oleh bank tersebut adalah, berarti uang tabungan Pak Budi di sini bertambah dong. Berapa sih tambahannya? Awalnya 20 juta, sekarang menjadi 27.200. Nah, berarti di sini kita ketahui, pertama diketahuinya modalnya itu adalah 20 juta, lalu bunganya berapa didapatkan oleh Pak Budi? Pertama dia nabung 20 juta. Setelah 16 bulan dia dapat 27.200. Nah, itu adalah besar bunganya. Jadi cara mencarinya 27.200 dikurangi 20 juta sama dengan 7.200. Nah, itu adalah bunganya. Waktunya berapa lama? 16 bulan per tahun. Berarti kita sama juga menggunakan rumus yang seperti nomor 1, yaitu B sama dengan modal dikalikan B dikalikan T per 12. Nah, bunganya di sini adalah 7.200. Lalu modalnya adalah 20 juta dikalikan B per 100. Nah, bunganya kita nggak tahu kan berapa persen. Kita tulis B per 100 dikalikan 18 per 12. Nah, di sini kita tulis 7.200 sama dengan 20 juta dikalikan 18, hasilnya 360 juta. Nah, 100 dikalikan 12 yaitu 1.200 dikalikan dengan B. 7.200 sama dengan 360 juta dibagi 1.200, hasilnya 300.000 dikalikan B. Berarti untuk mencari nilai B masing-masing kita bagi 300.000. Berarti 7.200 dibagi 300.000 sama dengan 300.000 dibagi 300.000. 7.200 dibagi 300.000 adalah 24. 300 dibagi 300.000 sama dengan 1. 1 dikalikan B. Maka bunga yang diberikan oleh bank tersebut adalah 24% per tahun. Nah, ini adalah contoh-contoh soal mengenai bunga tunggal. Sekarang kita masuk ke dalam bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap pada tiap-tiap periode. Contohnya saat menjual sebuah kendaraan. Harga kendaraan yang dijualkan akan berubah setiap periode dan perubahannya bervariasi. Nah, jika modal awal sebesar M0 mendapat bunga majemuk sebesar B dalam persentase per bulan, maka setelah N bulan besar modalnya MN menjadi MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah B dipangkatkan N. Contoh di sini, diketahui modal pinjamannya itu adalah 1 juta dengan bunga majemuknya itu sebesar 2% per bulan. Maka setelah 5 bulannya 5 bulan modalnya adalah berarti MN sama dengan 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,02. Nah, 0,02 itu apa sih? Sama juga seperti 2%. 2 dibagi 100 itu adalah 0,02 dipangkatkan. Nah, N-nya ini adalah lama atau bulan, banyak berapa bulan di sini? Sebanyak 5 bulan, berarti dipangkatkan 5. Hasilnya adalah 1.104.080 rupiah. Naik bunga tunggal dan bunga majemuk. Sekarang kita masuk ke dalam soal-soal asesmen atau soal-soal. Nah, setelah kita mempelajari materi tersebut, di sini Ibu memiliki 3 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing, lalu nanti hasilnya fotokan dan kirim di bagian tugas Google Classroom. Untuk soal yang pertama yaitu Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 200.000 per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Untuk nomor yang kedua, Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo.
Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun. Ada 3 yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Bank 1 memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Bank 2 memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Bank 3 memberikan bunga sebesar 23 juta rupiah per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Ketiga bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha? Silakan jelaskan. Soal yang nomor 3, modal awal Indah menabung di suatu bank sebesar 10 juta rupiah, dipinjamkan dengan bunga majemuk 2% per tahun. Berapa banyak modal itu pada tahun ketiga? Jika kalian ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan bosan-bosan kalian untuk belajar dan tetap di rumah jaga kesehatan, memakai masker, jangan lupa cuci tangan. Mungkin sampai sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.